Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Rahman dari kelas D3TT4201. Dan pada video kali ini saya akan mengerjakan jurnal praktikum cloud computing modul kelima, yaitu load balancing pada Microsoft Azure Virtual Machine. Jadi pada praktikum kali ini kita mencoba salah satu layanan Microsoft Azure, yaitu load balancer, di mana load balancer sendiri merupakan layanan yang dapat kita gunakan untuk mendistribusikan beban atau load secara merata pada backend poolnya, dimana pada load balancer sendiri terdapat dua jenis, yaitu ada yang public load balancer, ada juga yang internal load balancer. Nah, pada video kali ini kita membuat suatu buah public load balancer yang menghubungkan public address atau dari IP public dengan backend poolnya yang berupa 3 buah virtual machine. Nah, di sini juga karena kita membuat atau menggunakan 3 buah virtual machine, pada proses pembuatannya kita menggunakan layanan dari salah satu layanan lain dari Microsoft Azure, yaitu CLI-nya, dimana lewat command line interface ini kita membuat atau memasukkan komen untuk membuat resource group, lalu membuat juga network, lalu buat availability setnya, lalu kita buat virtual machine-nya, dan juga kita membuat atau kita membuka port pada masing-masing VM, yaitu port 80 atau port HTTP. Dan pada VM-nya juga kita setting OS-nya, yaitu Windows 2019 Data Center, dengan public address yang dikosongkan karena nanti kita setting IP address-nya pada load balancer-nya. Nah, kita juga masukkan extension tambahan pada masing-masing VM. Nah, setelah membuat melalui CLI itu, kalau kita lihat di resource group ini, di dalamnya ada 3 buah VM, virtual machine SEA 01, 02, 03, dan juga ketika kita menginstal virtual machine ini, secara otomatis akan terinstall network interface-nya beserta disk-nya. Kita juga tadi menginstal atau membuat suatu availability set, dan juga virtual network, dan juga virtual network security group-nya. Nah, setelah itu tadi kita membuat suatu load balancer yang berupa public load balancer, dimana kita di front end IP-nya kita membuat IP address, public IP address, dan untuk backend pools-nya kita menghubungkan pada 3 buah VM tadi. Selain itu, selanjutnya kita setting health probes-nya. Di sini kita setting untuk probe-nya akan mengecek setiap 5 detik dengan indikator maksimal 2 buah failure atau kegagalan secara berturut-turut. Artinya jika dia melebihi settingan ini, dia akan terdeteksi atau terindikasi sebagai unhealthy. Dan untuk rules-nya kita setting rule-nya public IP-nya front end dari public IP yang kita dapat, dan back end pool-nya dari 3 buah virtual machine tadi. Nah, jika kita lihat di monitoring atau di insight, ini merupakan topologi secara keseluruhan sistem load balancer ini, dimana untuk front end tadi kita sambungkan dengan public IP, lalu ditambahkan rules-nya, lalu dihubungkan dengan pool LB-nya, pool load balancer-nya yang terdiri dari 3 buah VM. Nah, setelah membuat topologi ini, selanjutnya kita buka IP address yang ada di salah satu VM ini, dimana untuk public IP address-nya memiliki IP yang sama, yaitu ini yang 52187, sedangkan untuk secara private dia akan berbeda-beda sesuai dengan disetting di load balancer tadi. Di bagian ini, di backend pools-nya, sini masing-masing virtual machine memiliki private IP yang berbeda-beda.
Nah, setelah itu jika kita buka public IP-nya, dia akan muncul seperti ini. Nah, dari sini kita selanjutnya lakukan testing, yaitu menggunakan web server stress tool, dimana di stress tool ini kita akan lakukan tes berupa RAM test, yaitu untuk menambah atau mengetes menambahkan beban pada setiap interval waktu tertentu. Di sini kita setting tesnya selama 3 menit, dan untuk simulasi user menggunakan 1000 user dengan klik delay tiap user 3 detik. Lalu untuk di URL-nya kita masukkan IP address ini, lalu kita jalankan start test. Dan jika kita lihat di monitoring, tadi kita sudah melaksanakan si stress tool ini. Kalau kita lihat di monitoringnya, kita ke flow distribution. Nah, di sini menampilkan history dari network trafficnya. Jadi kita lihat ini tadi sudah dilakukan sebelumnya, dimana misalkan pada sini dia inbound dan juga outbound masing-masing VM bisa dibilang hampir merata, artinya tidak ada VM yang benar-benar beda jauh dengan VM lainnya secara inbound flow dan juga outbound flow-nya. Artinya load balancer yang kita buat tadi sudah berjalan, karena dia bisa mendistribusikan load, atau pada kasus ini net traffic yang masuk secara terdistribusi secara merata pada masing-masing VM. Jadi network traffic yang masuk dia akan dibagikan secara merata pada 3 buah VM tadi, agar tidak ada salah satu VM yang istilahnya kebanyakan beban dibandingkan VM yang lainnya. Nah, ini juga ada indikatornya. Jika tadi misalkan di sini misalkan masih 37, ini dia masih termasuk average atau masih rata-rata, artinya dia masih termasuk healthy, jadi masih bisa dijalankan dengan baik lah. Nah, jadi dari hasil praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa load balancer pada Microsoft Azure dapat kita gunakan untuk mendistribusikan beban yang datang pada server secara terdistribusi dan secara merata pada backend poolnya, dimana pada praktikum kali ini kita menggunakan 3 buah VM sebagai backend poolnya. Dan setelah kita tes melakukan stress tool, menggunakan stress tool yang berupa test type-nya tadi yang RAM, kita dapatkan hasil yang sesuai, artinya dari network traffic yang masuk dia bisa didistribusikan secara merata dan secara terdistribusi dengan baik pada masing-masing VM-nya. Ya, mungkin sekian dari kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.